Apa saja kebutuhan kamu di masa depan? Rumah yang nyaman, dana pendidikan, tabungan pensiun, dan pasti masih banyak lagi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, menabung saja tidak cukup. Mari mulai berinvestasi. Banyak pilihan produk investasi pasar modal seperti reksadana, saham, dan obligasi. Kali ini, Mita akan memperkenalkan tentang obligasi. Obligasi adalah surat utang yang berisi janji penerbit obligasi untuk membayar imbalan berupa kupon dan melunasi pokok utang pada jangka waktu tertentu. Dengan berinvestasi obligasi, kamu akan mendapatkan keuntungan, pendapatan berkala berupa kupon yang akan dibayarkan setiap periode tertentu. Selain itu, dana akan dikembalikan sesuai dengan nominal pokok obligasi pada saat jatuh tempo. Kamu juga memiliki kesempatan memperoleh capital gain jika obligasi dijual di pasar sekunder. Berdasarkan penerbitnya, obligasi dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, obligasi perusahaan yang disebut obligasi korporasi atau corporate bond. Kedua, obligasi pemerintah atau government bond. Dan yang ketiga, obligasi pemerintah daerah atau municipal bond. Berdasarkan kuponnya, obligasi juga dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, obligasi kupon tetap, di mana investor akan menerima besaran kupon yang sama di setiap periode pembayaran kupon. Kedua, obligasi dengan kupon mengambang, di mana besaran kupon yang dibayarkan dapat berubah setiap periodenya mengikuti rate acuan. Ketiga, obligasi zero kupon. Pada obligasi ini, kupon tidak dibayarkan secara periodik. Walaupun begitu, pada saat jatuh tempo, dana yang dikembalikan akan lebih besar. Obligasi dapat dibeli pada saat pertama kali diterbitkan di pasar perdana atau setelah diperjualbelikan di pasar sekunder. Kamu pun dapat menyimpan obligasi sampai dengan jatuh tempo atau menjualnya kembali di pasar sekunder. Salah satu jenis obligasi yang ditawarkan di Bank Mandiri adalah surat berharga negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Ada 2 jenis surat berharga negara, yaitu yang bersifat konvensional disebut surat utang negara atau SUN, dan yang bersifat syariah disebut surat berharga syariah negara atau SBSN. Pemerintah menerbitkan SBN untuk membiayai pembangunan infrastruktur, sarana, dan prasarana. Kamu tidak perlu khawatir dalam berinvestasi SBN, karena dijamin oleh undang-undang. Kupon yang ditawarkan pun rata-rata di atas tingkat suku bunga deposito. Selain itu, SBN juga dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Saat ini, Bank Mandiri berperan sebagai mitra distribusi pemerintah untuk penerbitan SBN di pasar perdana dan sebagai primary dealer untuk perdagangan SBN. Jika tertarik berinvestasi SBN, kamu dapat menghubungi kantor cabang Bank Mandiri terdekat ataupun klik Mandiri SBN Retail Online. Berinvestasi pada obligasi juga memiliki risiko. Dengan memahami risiko obligasi, kamu bisa lebih tepat dan bijak dalam memilih jenis obligasi sesuai profil risikomu. Risiko yang pertama adalah risiko pasar. Naik atau turunnya suku bunga dapat memengaruhi harga obligasi. Untuk menentukan besarnya kupon obligasi saat penerbitan, pemerintah atau perusahaan mengacu kepada suku bunga Bank Indonesia saat itu. Contoh, pada saat suku bunga Bank Indonesia 5,5%, obligasi A diterbitkan dengan kupon sebesar 6%. 1 tahun kemudian Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,75%. Obligasi B diterbitkan dengan kupon 6,25%. Obligasi B terlihat lebih menarik karena memberikan imbal hasil yang lebih besar dibandingkan obligasi A yang menyebabkan permintaan terhadap obligasi A menurun. Maka, obligasi A harus dijual dengan harga diskon agar terlihat lebih menarik di mata investor. Jika kita lihat dari contoh obligasi A tersebut, pada saat suku bunga naik, harga obligasi akan turun yang akan berpengaruh juga pada naiknya yield. Begitupun sebaliknya, jika suku bunga turun, harga obligasi akan naik dan berpengaruh pada penurunan yield. Risiko naik turunnya mata uang juga dapat timbul pada obligasi berdenominasi mata uang asing. Yang ketiga adalah risiko likuiditas atau sulitnya menjual kembali obligasi yang dimiliki investor di pasar sekunder karena terbatasnya pembeli. Ataupun sebaliknya, terbatasnya penjual jika investor ingin membeli obligasi di pasar sekunder.
Risiko terakhir yaitu risiko kredit atau risiko di mana penerbit tidak dapat membayarkan kupon dan pokok obligasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Lembaga pemeringkat kredit mengeluarkan peringkat kredit sebagai salah satu alat untuk mengukur risiko kredit obligasi. Saat ini, terdapat 3 lembaga pemeringkat kredit internasional yang paling sering digunakan secara global, yaitu Moody's, S&P, dan Fitch. Peringkat tertinggi dalam peringkat kredit adalah investment grade, diikuti dengan speculative, dan yang paling rendah adalah predominantly speculative, substantial risk, dan in default. Semakin rendah rating kredit suatu obligasi, semakin tinggi risiko gagal bayarnya. Begitupun sebaliknya, semakin tinggi rating kreditnya, semakin rendah risiko gagal bayarnya. Pastikan profil risiko kamu sesuai dengan produk investasi yang kamu pilih. Sebelum berinvestasi obligasi, ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui. Pertama, obligasi memiliki harga yang dinyatakan dalam persen. Pada saat pertama kali diterbitkan, umumnya harga obligasi adalah 100 atau disebut harga par. Contohnya, kamu menjual obligasi dengan nominal pokok Rp1 juta di harga 100 atau at par. Maka, uang yang kamu dapatkan adalah Rp1 juta. Jika kamu menjual obligasi tersebut di atas harga par atau at premium, contoh 110, uang yang kamu dapatkan adalah Rp1.100.000. Lain halnya jika kamu menjual obligasi tersebut di bawah harga par atau at discount, contoh 90, uang yang kamu dapatkan adalah Rp900.000. Kuotasi harga obligasi di pasar sekunder dinyatakan dalam istilah bid dan offer atau ask, di mana bid adalah harga yang diberikan jika investor mau menjual obligasinya, sedangkan offer atau ask adalah harga yang diberikan jika investor mau membeli obligasi. Kamu juga akan menemukan istilah bunga berjalan atau biasa disebut accrued interest. Misalnya, Adi memiliki obligasi dengan jadwal pembayaran kupon setiap tanggal 10. Adi menjual obligasi tersebut kepada Rangga pada tanggal 28 Agustus 2020. Pada tanggal 10 September 2020, Rangga akan menerima kupon penuh selama 1 bulan. Kupon tersebut bukan seluruhnya hak Rangga. Kupon hak Rangga hanya kupon dari tanggal 29 Agustus sampai 10 September 2020. Kupon dari tanggal 11 Agustus sampai 28 Agustus 2020 merupakan hak Adi. Pada saat tanggal transaksi, Rangga akan membayarkan terlebih dahulu hak kupon kepada Adi yang disebut accrued interest atau bunga berjalan. Selain itu, kamu juga akan sering mendengar istilah yield obligasi atau imbal hasil yang diterima oleh investor. Berbeda dengan kupon, yield memperhitungkan komponen harga. Yield yang paling sering digunakan adalah yield to maturity, atau tingkat imbal hasil efektif tahunan yang akan diterima investor jika menyimpan obligasinya sampai dengan jatuh tempo. Contoh, kamu membeli obligasi dengan nominal pokok Rp100 juta, kupon 10%, dan sisa tenor 3 tahun pada harga 103 atau at premium. Saat transaksi, kamu membayar obligasi tersebut sebesar Rp103 juta. Sampai dengan jatuh tempo, kamu akan menerima kupon sebesar 10% setiap tahunnya. Saat jatuh tempo di tahun ketiga, pokok akan dikembalikan sebesar Rp100 juta. Dengan kata lain, saat membeli, kamu membayar 3% lebih besar dari nominal obligasi yang kamu terima pada saat jatuh tempo. Jika disetahunkan, imbal hasil yang didapat bukan lagi 10% per tahun, melainkan hanya 9% per tahun. Yield akan turun jika harga obligasi naik, begitupun sebaliknya, yield akan naik jika harga obligasi turun. Jangan lupa, untuk obligasi berdenominasi rupiah, setiap kupon maupun capital gain yang diterima akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 15%. Setiap obligasi bisa memiliki jangka waktu yang berbeda-beda. 1. Obligasi tenor pendek 1-5 tahun yang memiliki karakteristik volatilitas pergerakan harga relatif rendah. Obligasi ini cocok bagi kamu yang memiliki profil risiko konservatif. 2. Obligasi tenor menengah 6-10 tahun dengan karakteristik pergerakan harga yang lebih berimbang. Obligasi ini cocok untuk kamu yang memiliki profil risiko moderat namun mengharapkan potensi capital gain.
3. Obligasi tenor panjang di atas 10 tahun dengan karakteristik volatilitas harga yang cukup tinggi. Obligasi ini cocok untuk kamu yang memiliki profil risiko agresif dan mengharapkan capital gain. Setelah mengetahui jangka waktu dan risiko obligasi, berikut strategi investasi obligasi yang dapat kamu pilih. Strategi pertama adalah ladder strategy, di mana kamu membeli beberapa seri obligasi yang memiliki waktu jatuh tempo berbeda-beda. Strategi ini cocok untuk kamu yang mementingkan cash flow dari portofolio. Strategi kedua adalah bullet strategy atau strategi berinvestasi pada beberapa seri obligasi berbeda yang memiliki waktu jatuh tempo yang sama. Bullet strategy ini cocok bagi kamu yang sudah tahu kapan akan membutuhkan kembali dana yang diinvestasikan. Dan yang terakhir adalah barbell strategy, di mana sebagian portofolio terdiri dari obligasi tenor panjang dan sebagiannya lagi terdiri dari obligasi tenor pendek. Strategi ini cocok untuk kamu yang ingin melakukan diversifikasi portofolio obligasi. Nah, itu tadi adalah strategi berinvestasi obligasi yang dapat kamu pilih. Ingat, pastikan sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko kamu. Saatnya berinvestasi. Saatnya mandi.